Yang kedua, penderitaan yang dialami para murid dan rasul. Juga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga tidak terbebas. Mereka juga tidak langsung terlepas dari yang namanya penderitaan. Stefanus dibunuh karena iman dia kepada Kristus yang begitu tetap teguh. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dan juga Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 2. Kita sudah sering kali membacakan ayat itu Bapak Ibu. Stefanus itu mati karena banyaknya batu yang dilemparkan ke dia. Atau dalam bahasa Alkitab, mati dirajam. Jadi saking begitu banyaknya batu yang dilempari oleh orang-orang Farisi, sehingga banyaknya batu itu menguburkan Stefanus. Dan bukan karena Stefanus korupsi, tapi karena Stefanus imannya teguh kepada Tuhan. Ini kan fakta. Seorang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan namanya Stefanus juga tidak terbebas dari yang namanya penderitaan. Tapi menarik. Walaupun jasadnya, tubuhnya Stefanus tertutupi, terkubur oleh banyaknya batu yang dilemparkan kepadanya. Ya. Rohnya. Detik itu juga kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Kita bisa berpotensi mengalami seperti yang dialami oleh Stefanus. Dibunuh karena mengasihi Tuhan. Secara fisik, saya berharap iman kita jangan pernah bergeser. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bisa saja karir kita, usaha kita, bisnis kita dibunuh atau dimatikan oleh orang yang belum bertobat. Mari cepat-cepat kita langsung ingat pengalaman Stefanus supaya kita tidak kepahitan. Artinya tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk kembali menghidupkan usaha bisnis pekerjaan. Bahkan pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Bisa juga setan atau iblis atau orang yang belum bertobat bisa membunuh pelayanan kita kan. Dengan cara apa? Tiba-tiba gereja kita ditutup. Dilarang ibadah. Saya berharap kita hamba-hamba Tuhan. Komitmen kita melayani Tuhan jangan pernah berkurang. Beberapa kali saya alami loh Bapak Ibu ini dalam pelayanan. Waktu saya sedang memulai penggembalaan di daerah Bandung Selatan. Ini baru ibadah pertama loh Bapak Ibu. Langsung dicegat, langsung ditentang oleh siapa? Aparat keamanan loh Bapak Ibu. Yang notabene mereka hidup dari pajak kita. Saya lagi khotbah, mereka katakan, Anda berhenti khotbah. Bayangin Bapak Ibu. Jemaat yang datang waktu itu 50 orang. Tiba-tiba saya dipaksa untuk berhenti khotbah. Tapi apa saya katakan? Kalau bukan Tuhan yang nyuruh saya berhenti berkhotbah, saya tidak akan pernah berhenti, saya bilang. Kalau ada yang mau Anda sampaikan kepada saya, tunggu sampai selesai kami ibadah. Saya akan cari Anda, kita bicara di bawah, saya bilang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlakuan itu tidak pernah menyurutkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Dan itu bukan yang pertama. Udah berkali-kali. Paulus juga. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang luar biasa. Berkali-kali keluar masuk penjara loh Bapak Ibu. Bukan karena korupsi. Bukan karena melakukan dosa. Tapi karena komitmennya, konsistensinya dalam memberitakan Injil. Dan perlu saya konfirmasi. Pemenjaraan yang dialami oleh Paulus berbeda dengan pemenjaraan yang terjadi di zaman now hari-hari ini. Mengapa? Di mana bedanya? Pemenjaraan yang dialami oleh Paulus itu pemenjaraan di bawah tanah Bapak Ibu. Dinginnya luar biasa. Dan lebarnya hanya 1x2. Berarti nggak bisa tidur kan Bapak Ibu itu? Berkali-kali Paulus dipenjara karena memberitakan firman. Karena memberitakan Injil. Tapi Paulus tidak pernah mengatakan, Tuhan, saya angkat tangan. Tuhan,
saya pasang bendera putih menyerah. Enggak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya melihat, mendengar dan menonton ada beberapa hamba Tuhan yang dipenjara karena bertakan firman. Saya selalu berdoa dan mengatakan, itu bagian pendewasaan iman bagi dia. Supaya makin teruji komitmennya, motivasinya dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul yang luar biasa ini juga menderita kok. Artinya, kalau kita juga menderita dan pelayanan dalam hidup kita di bumi ini, siapa lagi? Jadi satu hal lagi yang juga dialami oleh Rasul Paulus sampai akhir hidupnya. Dia pernah berdoa kepada Tuhan 3 kali, Bapak Ibu. Karena ada duri dalam daging yang dimaknai oleh para teolog. Itu adalah semacam penyakit. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan angkat sakit penyakit itu. 3 kali loh Paulus berdoa. Alasan Paulus jelas kepada Tuhan. Kalau Tuhan angkat penyakit ini, maka saya akan makin efektif lah untuk melayani Tuhan. Alasan itu kan Alkitabiah banget ya Bapak Ibu. Alasan itu mulia banget. Dan saya tahu alasan itu bukan yang direkayasa, yang dibuat-buat oleh Rasul Paulus supaya hanya meyakinkan Tuhan. Saya kira enggak. Saya yakin itu berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Artinya kalau Tuhan angkat sakit penyakit itu, pasti Paulus makin efektif. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan untuk hal itu Bapak Ibu. Tapi apa hasilnya? Tuhan hanya katakan, tidak. Biarkanlah sakit penyakit itu ada dalam tubuhmu. Sebab di dalam kelemahanmu, sebab di dalam sakit penyakit itu ada tetap di dalammu. Kasih karuniaku menjadi tak jelas dan berkuasa. Itu kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus itu tidak hanya menderita di penjara. Tapi secara pribadi, secara jasmani, secara kedagingan dia menderita. Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah undur untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Action point buat kita Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit secara jasmani. Saya berharap itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk undur mengasihi dan melayani Tuhan. Mungkin istri anak-anak kita hari ini sedang sakit. Saya berharap itu tidak mengganggu iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Soal masalah kekurangan makan dan minum pakaian, tempat tinggal selama dalam pelayanan Rasul Paulus, seringkali juga dia makan tidak makan Bapak Ibu. Seringkali juga tidak dapat minum, tidak dapat pakaian loh Bapak Ibu. Artinya kalau kita lihat, lebih banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam masa pelayanannya dibanding daripada kenikmatan kan Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus tidak pernah setia, kalau bukan karena Rasul Paulus setia di dalam mengasihi melayani Tuhan dalam penderitaan selama dalam melayani, maka tidak mungkin 70% perjanjian baru dipercaya oleh Tuhan. Tuhan lakukan karyanya lewat kehidupan Rasul Paulus. Artinya apa? Rupanya hasil dari penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus menorehkan tinta emas, pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati itu hari-hari ini di dalam surah-surah Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan itu nggak bisa kita tolak. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahkan sebagai hamba Tuhan. Karena kenapa? Itu hak istimewa Tuhan mengizinkan itu kita alami. Tapi yakinlah, penderitaan itu bukan untuk menghabisi kita. Ini lagi dari Rasul Yohanes. Bukan hanya dalam masa-masa pelayanannya dia mengalami penganiayaan, penolakan, kesukaran. Tapi akhir pelayanannya dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu bukan hotel. Bukan tempat wisata. Bukan Bapak Ibu. Pulau Patmos itu adalah tempat pembuangan. Kalau kita mau cari titik persamanya, ibarat seperti Nusa Kambangan.
Yohanes dibuang ke sana. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Pembuangan Yohanes ke Pulau Patmos itu tidak mengurangi komitmen, semangat, dan kasihnya untuk mengasihi melayani Tuhan. Karena kitab Wahyu lahir dari waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes justru pada saat dia di tengah-tengah pembuangan, penganiayaan, perlakuan yang tidak adil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat, andaikan Yohanes tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk setia mengalami proses penderitaan itu, maka tidak mungkin, kemungkinan besar kitab Wahyu kita tidak terima hari ini. Lahirnya kitab Wahyu karena ada Yohanes yang mau tetap mengasihi dan melayani Tuhan di tengah-tengah penderitaan, maka kita bisa menikmati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mungkin merasa terbuang. Mungkin saja kita ditempatkan di sebuah pelayanan terpencil, yang notabene kita harus memulai melayani dari 1 ke 2 ke 3 orang. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan sedang membuang Bapak Ibu. Tapi Tuhan Bapak Ibu, Tuhan kita sedang memproses Bapak Ibu untuk siap memakai, memberkati Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin kita merasa usaha pekerjaan kita itu sedang terbuang. Tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Karena hasil akhir dari kesetiaan itu pasti akan mendatangkan mujizat dan pemulihan dan berkat. Ini penderitaan yang dialami para murid dan juga murid-murid yang lain. Saya ambil satu contoh lagi. Rasul Petrus, Bapak Ibu, di akhir ajal hidupnya dia juga menderita. Mengapa? Karena dia minta disalibkan dengan kepala ke bawah. Beda dengan waktu disalibkan kepala ke atas. Itu kan penderitaan luar biasa. Tapi Petrus tetap setia sampai akhir. Pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan melahirkan kitab 1 dan 2 Petrus. Sehingga kita bisa menikmati hari-hari.